Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusta dengan NIM 22221067 dari Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan memenuhi pengganti UAS saya komputasi lunak tentang review jurnal. Di sini saya akan review jurnal mengenai jaringan saraf tiruan. Sedangkan judul yang saya ambil yaitu model neuron McLeod-Spitz dalam pengenalan pola logika dasar. Penulisnya yaitu Asyadi Siddiq Azizi, Brahma Rati RF2, dan Tris Kristianti 3. Model neuron McLeod-Spitz merupakan model jaringan saraf tiruan yang pertama kali ditemukan. Model neuron ini memiliki fungsi aktivitas biner, dan setiap neuron ini memiliki ambang batas atau disebut threshold yang sama. Jika hasil dari total input pada neuron ini melebihi ambang batas, maka akan diteruskan ke output. Pada artikel ini, metode yang dipakai adalah metode McLeod-Spitz dalam menyelesaikan logika dasar, di mana logika dasar itu terbagi menjadi 4, yaitu dengan AND, OR, NAND, dan NOR. Hasil dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan dasar untuk mempelajari jaringan saraf tiruan yang lebih kompleks seperti perceptron, batch propagation, dan algoritma lainnya. Nah, logika dasar. Fungsi logika N. Fungsi logika N adalah fungsi logika yang outputnya akan berlogika 1 jika semua inputnya berlogika 1. Saya ulangi lagi. Fungsi logika N adalah fungsi logika yang outputnya akan berlogika 1 jika semua inputnya berlogika 1. Sebaliknya, apabila ada salah satu dari input berlogika 0, maka output yang dihasilkan akan berlogika 0. Maksud dari tujuan tulisan itu yaitu dengan ini tabel kebenaran logika N. Nah, tadi kan ini kan jika adalah fungsi logika yang outputnya akan berlogika 1 jika semua inputnya berlogika 1. Maksudnya semua inputnya berlogika 1, maka hasilnya adalah 1. Sedangkan dalam inputnya itu berlogika 0, maka outputnya akan menghasilkan 0. Ini seperti ini. Ini X1, X2 ini keluaran. X1 adalah 0, X2 adalah 0, jadi keluarannya adalah 0. 1 dengan 0 keluarannya adalah 0. 0 dengan 1 keluarannya adalah 0. 1 dengan 1 keluarannya adalah 1. Sedangkan fungsi logika OR adalah fungsi logika yang outputnya akan berlogika 1 jika salah satu inputnya berlogika 1. Sedangkan output pada fungsi logika OR akan berlogika 0 jika semua inputnya berlogika 0. Maksudnya gini. Ini kan jika kan ini outputnya berlogika 0 jika semua inputnya berlogika 0. Ini inputnya adalah 0. Jika inputnya berlogika 0 semua, maka keluarannya adalah 0. Jika inputnya itu berada satunya, yaitu pasti keluarannya adalah 1. Nih, 1 ketemu 0 ketemu 0 sama dengan 0. 1 ketemu 0 adalah 1. 0 ketemu 1 adalah 1. Jika 1 ketemu 1 adalah 1. Inputnya adalah 1.
Sedangkan untuk fungsi logika N adalah gabungan dari fungsi logika N dan not, sehingga hasil dari output fungsi logika N ini berkebalikan dari fungsi logika N. Fungsi logika ini outputnya akan berlogika 1 jika salah satu inputnya berlogika 1. Outputnya pada fungsi logika N akan berlogika 0 jika semua inputnya berlogika 1. Seperti ini tabel kebenarannya. Ketika 0 ketemu 0 maka hasilnya 1, 1 ketemu 0 maka hasilnya 0, 0 ketemu 1 maka hasilnya 1. Jika 1 ketemu 1 maka hasilnya 0. Sedangkan untuk fungsi logika 0 yaitu adalah gabungan dari fungsi logika OR dan NOT, sehingga hasil dari output fungsi logika 0 ini berkebalikan dari fungsi logika OR. Fungsi logika ini outputnya akan berlogika 1 jika semua inputnya berlogika 0. Outputnya pada fungsi logika 0 akan berlogika 0 jika salah satu outputnya semua berlogika 1. Tabel kebenarannya seperti ini. Jika 0 ketemu 0 maka hasilnya 1, 1 ketemu 0 maka hasilnya 0, 0 ketemu 1 maka hasilnya 0, 1 ketemu 1 maka hasilnya 0. Ini fungsi aktivitas logika N. Pada fungsi kan di sini saya ambil logika N karena dalam jurnal ini dia mengenali pola yaitu logika N dari berbagai macam tadi logika. Jadi di sini saya akan meringkasnya yaitu dengan mengambil logika N. Jadi pada fungsi aktivitas logika N akan ditentukan threshold dengan nilai 2. Kemudian akan bandingkan hasil dari perhitungan dengan tabel kebenaran dari logika N. Frekuensi sama dengan 1 jika net lebih besar dari 1, jika net lebih besar dari 2, jika 0 lebih kecil dari 2. Fungsi logika N. Nilai input X1 dan X2 diambil dari tabel 1 di mana untuk input X1 yaitu 0, 1, 0, 1. Nilai input dari X2 yaitu 0, 0, 1, dan 1. Jika 1 sama dengan ini kan 0 dikali W1 0 dikali W1 ditambah 0 nolnya ini kan X1, sedangkan nol yang ini adalah X2. Jadi X1 adalah 0 dikali 1 ditambah X2 adalah 0 dikali 1 sama dengan 0. Jika 2 adalah sama dengan 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 sama dengan 1. Jika 3 adalah 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 sama dengan 1. Sedangkan jika 4 adalah 1 dikali 1 maka ditambah 1 dikali 1 sama dengan 2. Kan jika nilai thresholdnya yaitu melebihi 2 maka hasilnya melebihi 2 maka hasilnya adalah 0. Jika dia melebihi 1 maka hasilnya adalah 2. Itu nilai thresholdnya. Hasil penelitian. Dari hasil yang didapatkan dalam ketiga nilai threshold diubah menjadi 4 metode neuron, McCloskey dapat mengenali pola logika N
Hal tersebut menandakan bahwa perubahan nilai bobot dapat mempengaruhi juga terhadap nilai threshold yang digunakan, agar model neuron ini dapat mengenali pola logika N. Kesimpulan, jaringan saraf tiruan model neuron macrospeech dapat digunakan untuk mengenali pola fungsi logika dasar. Penentuan nilai threshold dalam model ini dilakukan tanpa proses learning atau dengan cara analitik. Trik dan error hal tersebut ditandai dengan ketika terjadi perubahan nilai bobot dari yang sudah ditentukan di awal, maka model ini tidak dapat mengenali lagi pola dari fungsi logika dasar, maka diperlukan juga perubahan nilai threshold secara manual agar model ini dapat mengenali fungsi logika dasar yang telah ditentukan. Sekian dan terima kasih.